Shalom Bapak Ibu, senang berjumpa dengan Bapak Ibu dan saudaraku sekalian dalam persekutuan tengah minggu kita saat ini. Kita bersama-sama akan bergumul pada firman Tuhan, dan hari ini sesuatu yang sangat spesial karena tidak hanya kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, tetapi juga kita akan bercakap-cakap dengan seorang narasumber yang boleh bersama memberikan kekuatan, memberikan sebuah pemahaman berkaitan dengan kehidupan yang sedang kita alami saat ini dalam masa pandemi. Mari Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita akan berdoa. Tuhan, kami mau berkumpul, bersekutu pada saat ini. Biarlah Tuhan boleh menyertai pertemuan kami dan pergumulan kami akan firman Tuhan. Dan nantinya kalau akan terjadi percakapan dengan saudara dan sahabat kami yang menjadi narasumber, biarlah itu menjadi berkat buat kehidupan persekutuan kami dan banyak orang, sehingga kehidupan ini menjadi baik dalam pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, amin. Nah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, persekutuan tengah minggu kita hari ini akan berbicara tentang sahabat. Nah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, dalam hidup kita ada setidaknya 3 jenis sebuah relasi antar umat manusia. 3 jenis itu, yang pertama adalah relasi dalam arti sebagai seorang yang kenal satu dengan yang lain. Itu yang kita sebut sebagai orang yang kita kenal, perkenalan atau kenalan kita. Hei, kamu punya kenalan di mana? Di Aji Barang. Siapa namanya? Kenal. Kenal bukan berarti kita memahami seluruhnya, tetapi kenal ya kita tahu namanya, kita tahu rumahnya, hanya bersifat umum. Itu yang dimaksud dengan kenalan. Lalu kemudian ada tingkat kedua atau jenis kedua daripada relasi antar umat manusia, itu pertemanan. Kita punya teman satu gereja. Kita bukan hanya berkenalan secara umum, tahu nama atau rumah, tapi kita pernah melaksanakan kegiatan bersama-sama dalam satu waktu yang sama. Nah, itulah yang disebut sebagai teman. Salah satu contohnya tadi, teman gereja, mungkin teman nongkrong, atau mungkin teman mancing. Nah, teman. Nah, dari kenal atau kenalan, lalu kemudian teman, dalam satu kegiatan, dalam satu kesempatan yang bersama-sama, ada lagi tingkat ketiga daripada relasi antar umat manusia, yaitu sahabat. Sahabat lebih daripada teman. Banyak teman, tapi tidak semua teman adalah sahabat. Sahabat adalah orang yang betul-betul kita kenal, kita terbuka untuk bisa berbincang dengan dia. Dia menjadi tempat yang dimana kita boleh percaya dan kita boleh saling mendukung. Nah, itu 3 tingkat atau 3 jenis relasi: kenalan, teman, sahabat. Nah, apakah persahabatan merupakan sesuatu hal yang dikehendaki Tuhan? Sesungguhnya luar biasa, karena firman Tuhan berbicara tentang pentingnya kita memiliki sahabat. Dan sahabat yang kita bangun di dalam Tuhan harus merupakan sebuah sahabat yang boleh memberikan yang terbaik kepada sahabat itu. Kita ambil dasar persahabatan Kristen kita dari kitab Amsal. Kitab Amsal dipercaya merupakan sabda hikmat, yang merupakan sabda hikmat yang dituturkan oleh Salomo, atau dipercaya itu merupakan buah pemikiran hikmat Salomo yang diberikan Tuhan dalam masa hidupnya. Nah, Amsal yang saya ajak Bapak Ibu dan saudaraku sekalian perhatikan saat ini adalah Amsal pasal 17 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Nah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, itulah yang harus dibina di dalam kehidupan persahabatan Kristen kita. Seorang sahabat adalah orang yang boleh menaruh kasih setiap waktu kepada sahabatnya, dan orang yang boleh menjadi saudara di dalam segala kesukaran sahabatnya.
Nah, jadi itu pedoman kehidupan Kristen kita mengenai sahabat. Membangun persahabatan, saya imani juga merupakan sebuah relasi persahabatan yang boleh merupakan sebuah relasi yang cakupannya luas. Bukan hanya dibentengi oleh satu gereja, satu agama, tapi juga merupakan sebuah persahabatan yang dibangun di atas iman percaya kepada Tuhan semesta alam. Artinya kita boleh membangun juga persahabatan dengan orang di luar gereja, di luar Kristen. Mereka juga bisa menjadi sahabat kita untuk mengenal Allah dan mengembangkan kehidupan kasih di dalam Allah secara lebih universal. Nah, hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan seorang sahabat saya yang notabene bukan merupakan satu agama sama kita, satu gereja sama kita, yaitu seorang kiai dari daerah Dharma Kradenan. Nah, siapakah beliau? Mari kita bercakap-cakap ya. Beliau adalah Kiai Muhammad Zulfa dari daerah Dharma, Desa Ungu, yang mengasuh pondok pesantren di sana. Mari, saat ini saya mau bercakap-cakap dengan sahabat saya ini, berbicara tentang kehidupan umat beragama, umat yang sedang diasuhnya di sana. Lalu bagaimana kemudian di dalam keunikan iman kita masing-masing kita berbicara dan berpandangan soal pandemi COVID-19 yang sama-sama sedang ditanggung baik orang beragama Kristen pun baik orang beragama non-Kristen. Sehingga di dalam segala sesuatu maka umat beragama, orang percaya boleh saling memberikan kekuatan dan dukungan. Mari kita bercakap-cakap dengan sahabat kita ini. Hari ini kami di sini, saya dengan tokoh kita akan bersama-sama berbincang-bincang ya. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, hidup kita adalah sebuah kehidupan yang tidak seorang diri. Kita lahir, ada orang di sekeliling kita yang jadi saudara, yang jadi sahabat, yang jadi teman hidup kita. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita nggak pernah bisa milih. Tuhan yang tempatkan kita untuk berkenalan dengan siapapun, ya kita harus terbuka untuk bisa bersahabat dan bersaudara dengan siapapun. Nah, itulah yang merupakan keyakinan saya, dilandasi oleh iman percaya saya kepada kitab suci Alkitab yang berbicara tentang bagaimana persahabatan adalah sebuah hal yang merupakan anugerah Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini saya ketemu dengan sahabat, yaitu Pak Kiai Zulfa. Nah, tapi monggo kita berikan kesempatan buat Pak Kiai sendiri untuk memperkenalkan diri dan kemudian pondok pesantren yang diasuhnya di sini. Dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada Pendeta Julius Gereja Kristen Indonesia di wilayah Aji Barang. Pada sore ini bisa datang, bisa bertemu di wilayah saya, Zulfa Muhammad Nur, sebagai pengasuh Yayasan Raudhatul Thalibin, Asrama Pendidikan Islam Pondok Pesantren Pondok Ungu Dharma Kradenan. Selamat datang dan saya ucapkan terima kasih atas nama dari pimpinan Pondok Pesantren. Silakan. Pak Kiai Zulfa nih, saya mau tanya,
ini sudah mendirikan pondok pesantren sejak kapan dan santrinya sudah berapa ini yang diasuh di wilayah ini? Monggo Pak. Kalau bicara pendiri pondok pesantren mulai sesuai dengan ijob yang ada 2027. Tapi kalau yayasan baru kemarin. Dan alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan baik kalangan bapak-bapak, kalangan ibu-ibu, dan kalangan semuanya. Dan di kalangan anak-anak adalah dari TK, PAUD, dari SD, tingkat SMP dan SMA. Sesuai dengan absen dari yayasan oleh Ketua Saudara Al-Ustadz Ali Misbah, kemarin tercatat 133. Dan itu menurut Ustadz yang ada kemarin, walaupun lokasi tidak satu tempat, itu semakin tambah. Ya mudah-mudahan yayasan ini, pondok pesantren ini tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa, generasi yang berakhlakul karimah, berbudi pekerti, mudah-mudahan bisa lestari. Berarti kayak kita juga saudara-saudara. Jadi ada pendidikan kategori usia itu mulai dari anak-anak, remaja, ya. Lalu kemudian ada kaum bapak-bapak juga di sini ya. Ini kan COVID ya, Pak Kiai ya. Lalu kemudian di kondisi COVID ini ada hambatan nggak dalam perjalanan melaksanakan kegiatan rutinnya? Di masa COVID-19 ini bukan sih kendala, hanya sesuatu hal ya pengurangan dalam suatu kegiatan. Karena bagaimanapun kita hidup adalah di negara hukum, negara yang berdasarkan Pancasila, dan aturan yang ada harus kita ikuti. Yang sedang kita kenal adalah 5M itu, untuk menjaga keselamatan dan kesehatan. Justru kalau kegiatan apapun modal utama adalah kesehatan. Jika sehat, maka kegiatan semuanya bisa jalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Berarti semuanya bisa dijalankan hanya dengan protokol yang kemudian harus ketat kita laksanakan ya. Karena kita juga harus menjadi orang yang pro kepada keselamatan umat ya. Nah, jangan sampai nanti kita menjadi teledor dalam hal itu. Nah, COVID-19 ini kan sudah menjadi sebuah hal yang mendunia ya, pandemi. Itu membuat banyak orang ketakutan, tidak terkecuali umat beragama. Dari lingkungan saya, jemaah juga banyak yang merasakan takut, banyak merasakan jadi rugi, banyak merasakan khawatir, dan banyak melihat pandemi ini sebagai sebuah hukumankah? Tapi bagaimana? Apakah kita boleh melihat itu sebagai sebuah hukuman atau sebenarnya sebagai sebuah kesempatan di mana kita boleh mengembangkan kehidupan yang saling memperhatikan? Nah, bagaimana menurut Pak Kiai? Pandangan saya selaku Muslim, kesehatan lebih utama. Terus adanya pandemi COVID-19 ini, kalau bahasa masyarakat jamaah ketakutan itu pasti. Terpenting jangan menakut-nakuti. Artinya dengan bahasa corona, siapa sih yang tidak takut? Saya kira semua lapisan masyarakat takut. Nah, dengan ketakutan itulah kita tetap menjaga kesehatan.
Kalau sering saya sampaikan kepada jamaah dan masyarakat, istirahat yang cukup, makan yang teratur juga yang cukup, terusan ketenangan hati dan pikiran itu sangat menunjang imun dalam seseorang. Nah, untuk itu bahwa pandemi yang ada ini, pandangan saya adalah bisa dikatakan itu adalah sebuah peringatan saja. Jangan dikatakan bahwa itu sebuah hukuman, jangan. Peringatan, bisa dikatakan bahwa itu adalah ujian, tinggal bagaimana kita menyikapi aja. Hanya dalam Islam kita tetap untuk perbanyak zikir dan berdoa. Di kalangan Islam yang sering dibaca adalah sholawat tibil qulub. Itu sering dibaca agar kita satu, taqarrub ilallah, secara zahiriah menjaga kesehatan, yaitu 5M, protokol kesehatan tetap kita jaga dan kita jalankan. Itu saja. Berarti kita dalam kondisi pandemi ini jangan sampai dikuasai ketakutan, ya, Pak. Nah, jadi memang kita harus menjadi waspada, tapi jangan sampai tenggelam dalam ketakutan. Tetap beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, dan lebih lagi tadi Pak Kiai ngomong supaya bisa menaikkan doa-doa khusus lah ya, yang supaya di dalam doa itu kita diberikan ketenangan. Kalau kita tenang, berpasrah sama Tuhan, imun kita akan lebih baik, hati kita lebih tenang, kita dapat menjalaninya. Kita yakini dalam iman kita selamat, walaupun mungkin sampai terkena pun kita ikhlas ibaratnya ya. Jangan aduh aku kena, aduh kenapa ya aku kok bisa kena, apa aku kurang pasrah sama Tuhan apa gimana. Itu merupakan, katanya Pak Kiai, sebagai sebuah ujian untuk semakin mendekatkan diri dan juga menaikkan doa supaya kita boleh yakin berpasrah sama Tuhan. Ya, itu ya Pak. Nah, lalu kemudian untuk kedepannya nih, kita kan belum tahu COVID itu sampai kapan ya. Nah, bagaimana kemudian kita juga bisa saling mendukung sebagai sahabat ya. Di sini Pak Kiai nyampaikan tadi ada beberapa yang terdampak. Mungkin ada yang terdampak, ada butuh hal-hal yang dibantu, misalnya seperti apa Pak Kiai? Monggo. Orang yang kena dampak COVID-19, jelas pemerintah juga sudah menguncurkan bantuan. Orang-orang akhirnya juga kelihatannya juga banyak yang sudah mengulurkan. Namun jika ada seseorang atau dari mana memberikan suatu bantuan kepada masyarakat yang terdampak dengan COVID, kami tetap artinya senang dan mendukung, karena itu adalah sesuatu ibadah sosial yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sendiri. Itu saja. Jadi ya inilah saya sebut tadi sebagai sebuah kesempatan di mana kita sebagai sesama manusia, saudara, sahabat di dalam segala keberadaan harus tolong menolong, saling membantu. Nah, daerah di sini juga katanya Pak Kiai ada beberapa saudara yang perlu bantuan ya.
kita juga kalau misalnya memiliki sebuah kesempatan, sebuah berkat yang bisa kita bagikan, ya kita bisa membagikan. Ya, jadi ini pandemi jangan membatasi persahabatan, pandemi jangan membatasi Tuhan melaksanakan karya-karya besar, termasuk kita boleh sebagai saudara antar umat beragama warga negara Indonesia bisa saling tolong menolong, ya. Nah, di akhir daripada percakapan ini saya mau minta Pak Kiai juga menaikkan sedikit doa. Nanti saya juga mau menaikkan doa juga untuk Pak Kiai dan keluarga, dan juga keberlangsungan kegiatan Ponpes di sini, dan juga nanti untuk warga di sini juga supaya jauh terhindar dari COVID. Nanti saya juga minta Pak Kiai bisa menaikkan sedikit doa buat kami juga yang di Aji Barang, di gereja-gereja, supaya juga boleh mendapatkan keselamatan, ya. Monggo dari Pak Kiai dulu boleh. Terima kasih yang tadi disampaikan bahwa upaya persahabatan ini, niat persahabatan ini adalah untuk membangun masyarakat, untuk membangun persaudaraan yang baik. Sesuai dalam Al-Quran juga memang dianjurkan Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bahwa Al-Quran juga mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam suatu kebaikan. Yang dari Mas Pendeta juga sesuai dengan pedomannya, ada tuntunannya. Saya seorang muslim pun tetap ada dasar dan hukumnya. Namun bertoleransi inilah akan membuahkan kebaikan, sehingga COVID-19 di tanah air kita khususnya, umumnya di dunia ini, mudah-mudahan diangkat oleh Allah dan dihilangkan oleh Allah, sehingga keadaan negara kita ini selamat, masyarakat selamat, pendidikan normal, ekonomi normal, semuanya bisa normal dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita bersama-sama meminta dan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan melalui doa kita ini akan menjadi doa yang ijabah. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Saya juga berdoa sesuai seorang Islam. Mas Pendeta juga sesuai dengan Sebagai seorang Kristen. Yang mudah-mudahan pertemuan sore hari ini adalah pertemuan yang membawa kemanfaatan, kebaikan. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim innahu kana ghafar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, keluarga kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa guru kami, jamaah kami, warga kami, masyarakat kami, Desa Dharma Kradenan umumnya, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, dan seluruh saudara-saudara kami di tanah air tercinta ini. Ya Allah, selamatkan kami, keluarga kami, selamatkan agama kami, selamatkan desa kami, selamatkan negeri ini ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, limpahkan kasih sayang-Mu kepada kami, agar kami bisa menjalin persaudaraan persahabatan kepada semua masyarakat untuk meningkatkan ukhuwah
Islamiyah Uhuwah Watoniyah. Ya Wahabu, ya Rozak, limpahkan nikmat rezekimu kepada kami, keluarga kami, jamaah dan masyarakat kami. Dengan nikmat dan rezeki kami bisa menjalankan kewajiban-kewajiban sesuai dengan tuntunan dan ajaran kami ya Allah. Selamatkan kami, keluarga kami, masyarakat kami ya Allah di wilayah Kecamatan Aji Barang ini, Kabupaten Banyumas ya Allah. Bimbing kami dengan hidayah dan ridho-Mu dari dunia hingga akhirat. Selamatkan dari dunia hingga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang saya bacakan, mudah-mudahan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan persahabatan melalui hari ini, sore hari ini juga di wilayah saya mudah-mudahan akan membawa ke depan yang lebih baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh ikut mendoakan di sini? Boleh. Mari saya mau berdoa buat kita sekalian. Ya Tuhan semesta alam, Engkaulah pemilik hidup kami. Kami yakin segala keadaan kehidupan saat ini dalam kondisi pandemi semua bukan di luar tangan Tuhan. Semua dalam campur tangan Tuhan. Engkaulah yang akan menyelamatkan, Engkaulah yang akan menuntun kami, orang-orang yang percaya, orang-orang yang berlindung kepadamu Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk kehidupan di wilayah Kecamatan Aji Barang dan juga termasuk daerah Dharma Kradenan ini. Kami berdoa berterima kasih persahabatan yang Engkau berikan kepada kami, kepada hamba-Mu yang dapat berjumpa dengan Kiai Zulfa. Kami mohon supaya Tuhan melimpahkan berkah untuk beliau dan keluarga, dan juga Engkau pelihara kehidupan dari pondok pesantren ini, dan biarlah kami sebagai orang percaya boleh saling bertolong-tolongan dalam kondisi yang sedang kami hadapi, sehingga nyata bahwa kami adalah orang-orang yang berserah kepadamu dan mendapatkan pertolongan daripadamu saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa percaya kami kepadamu. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk pertemuan saat ini. Kiranya persaudaraan dan persahabatan kita langgeng adanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari kami. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya. Ya, tadi itu percakapan yang telah kita laksanakan bersama dengan Kiai Muhammad Zulfa yang merupakan pengasuh pondok pesantren di Dharma, dekat dengan kita, tetangga kita. Suatu saat kita bisa jumpa tatap muka, mungkin bukan hanya saya, tetapi juga mungkin saya mengundang rekan-rekan teman gereja yang lain supaya kita boleh membangun persahabatan lintas agama dan saling percaya bahwa setiap umat beragama adalah saudara dan sahabat yang harus saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang telah mengikuti persekutuan tengah minggu saat ini. Untuk persekutuan tengah minggu depan sangat menarik Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Jadi jangan sampai dilewatkan. Kita akan berbincang via Zoom meeting dengan seorang saudara kita, penyintas atau orang yang telah melalui masa COVID-nya dan telah diberikan kesembuhan oleh Tuhan, supaya ia boleh memberikan kesaksian buat kita. Penyintas COVID-19 ini adalah saudara kita, Ibu Dewi Pusporini dan suaminya yang ada di Jakarta. Beliau adalah anak daripada Bapak Ongko Sugiono, dan mereka bersedia untuk bisa berbagi dengan kita. Saya akan memberikan kesempatan buat Bapak Ibu dan saudaraku sekalian untuk kita gabung langsung via Zoom meeting, atau mungkin bagi yang tidak bisa ikut
nanti kita akan menyaksikan persekutuan tengah minggu yang sudah diedit di dalam satu video YouTube yang delay, ya. Tapi saya mengundang untuk yang bisa ikut Zoom meeting untuk bisa mengikutinya bersama-sama. Link Zoom meeting akan diberikan pada hari Rabu atau Kamis minggu depan. Tuhan memberkati kita, kiranya damai sejahtera dan perlindungan Tuhan ada bagi Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Amin.